People's Democratic Republic of Algeria adalah nama resmi dari negara Algeria, atau yang biasa kita kenal dengan nama Aljazair. Aljazair adalah negara terbesar di benua Afrika, namun sekitar 4/5 dari wilayahnya adalah wilayah Gurun Sahara, sehingga hanya 12% dari wilayah negara ini yang dihuni oleh penduduknya. Lebih lengkap tentang negara Aljazair, inilah videonya. Kembali lagi di channel Infois Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Demokratik Rakyat Aljazair atau yang biasa kita sebut dengan negara Aljazair adalah sebuah negara pesisir di tanah Maghreb yang merupakan subregion dari Afrika Utara. Luas wilayah dari negara ini adalah 2.381.741 km persegi. Negara Aljazair adalah negara terbesar ke-10 di dunia berdasarkan luas wilayahnya dan terbesar di wilayah Uni Afrika dan di tanah Arab. Wilayah negara Aljazair berbatasan dengan negara Tunisia di timur laut, dengan Libya di bagian timur, dengan Republik Niger di bagian tenggara, di barat daya berbatasan dengan negara Mali, Mauritania dan wilayah Sahara Barat, dengan negara Maroko di sebelah barat dan dengan Laut Mediterania di bagian utaranya. Pada tahun 2021 ini diperkirakan jumlah populasi penduduk di negara Aljazair mencapai 44.700.000 jiwa, di mana 99% dari penduduknya adalah dari bangsa Arab Berber yang merupakan kelompok etnolinguistik dari tanah Maghreb. Agama Islam adalah agama yang dominan di Aljazair, dengan persentase pemeluknya mencapai 99% dari jumlah populasi negara menurut perkiraan CIA World Factbook tahun 2021. Bahasa resmi di negara Aljazair adalah bahasa Arab dan Berber, namun bahasa Prancis juga digunakan sebagai bahasa administrasi dan pendidikan dalam beberapa konteks. Ibu kota negara Aljazair terletak di kota Algier. Selain sebagai ibu kota, kota Algier juga menjadi kota terbesar di Aljazair. Sistem pemerintahan Aljazair adalah republik semi-presidensial dengan daerah pemilihannya terdiri dari 48 provinsi dan 1.541 komune atau kabupaten. Selain sebagai kepala negara, Presiden Aljazair juga merangkap jabatannya sebagai kepala tentara, Dewan Menteri dan Dewan Keamanan Tinggi. Selain itu, Presiden juga menunjuk Perdana Menteri yang menjadi kepala pemerintahan. Sementara itu, badan legislatif atau parlemen Aljazair bersifat bikameral atau dua kamar, di mana dibagi atas Majelis Nasional Rakyat dan Dewan Bangsa. Presiden Aljazair saat ini adalah Abdelmadjid Tebboune, yang menjabat sebagai Presiden Aljazair sejak tanggal 19 Desember tahun 2019. Dalam segi ekonomi, Aljazair adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di benua Afrika. Negara ini memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi dari semua negara Afrika non-pulau. Sebagian besar pendapatan dari negara ini berdasarkan pada ekspor energi. Aljazair menempati peringkat ke-16 sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia dan merupakan yang terbesar kedua di Afrika. Selain itu, negara Aljazair juga memiliki cadangan gas alam dan merupakan yang terbesar ke-9 di dunia. Sejarah Aljazair. Sekitar abad ke-12 hingga abad ke-3 sebelum Masehi, wilayah Aljazair merupakan wilayah dari Kerajaan Berber. Sebelum akhirnya kerajaan ini terpecah dan dibagi ke dalam beberapa wilayah. Beberapa wilayah yang tersisa dari Kerajaan Berber ini kemudian dianeksasi ke dalam Kekaisaran Romawi. Pada awal abad ke-5 setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat, wilayah Aljazair berada di bawah kekuasaan Kerajaan Vandal. Kemudian pada abad ke-6, Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium berhasil merebut wilayah ini dari Kerajaan Vandal dan memasukkannya ke dalam Prefektur Praetorian Afrika yang merupakan sebuah divisi administrasi utama dari Kekaisaran Bizantium yang terletak di wilayah Maghreb. Pada awal abad ke-8, Kekhalifaan Umayyah menaklukkan wilayah Aljazair dari Kekaisaran Bizantium dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kekuasaan Umayyah. Sejumlah besar orang-orang Berber asli mulai masuk Islam. Hingga pada abad ke-10, Islam menjadi mayoritas di wilayah Maghreb dan Aljazair. Setelah kejatuhan Kekhalifaan Umayyah, banyak dinasti-dinasti lokal muncul di wilayah tersebut, seperti dinasti Aglabid, Almohads, Abdalwadid, Zirid, Rustamid, Hamadid, Almoravid, dan Fatimiyah.
Pada awal abad ke-16 antara tahun 1505 hingga tahun 1510, kebijakan ekspansionis Spanyol di Afrika Utara dimulai dengan perintah dari Kardinal Spanyol yang juga seorang bupati Spanyol, Kardinal Francisco Jiménez de Cisneros. Dimulai setelah reconquista atau penaklukan kembali di semenanjung Iberia selesai. Spanyol berhasil menguasai beberapa kota pesisir Aljazair, di antaranya adalah Mers el-Kebir, Oran, Alger, dan Bugia. Pada tahun 1516, prajurit Muslim dari Turki di bawah komando dari Oruk Reis dan Hayr Adin, yang dikenal oleh bangsa Eropa sebagai Hayradin Barbarossa atau Redbird, yang merupakan laksamana laut dari Kekaisaran Ottoman, beroperasi dengan sukses di luar Tunisia dan memindahkan basis operasi mereka ke kota Algier. Mereka berhasil mengambil wilayah Algier dengan mengalahkan orang-orang Spanyol dan mengambil alih kendali atas kota tersebut dan wilayah sekitarnya. Di bawah pemerintahan Hayradin Barbarossa, Algier menjadi pusat otoritas Ottoman di wilayah Maghreb. Selama 300 tahun, wilayah Aljazair adalah provinsi dari Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1830, Prancis melakukan invasi dan berhasil menaklukkan kota Algier. Kolonisasi Prancis kemudian secara bertahap sampai ke wilayah selatan, yang berdampak pada penguasaan wilayah tersebut dan peperangan dengan penduduk lokal. Pada tahun 1848, hampir seluruh wilayah Aljazair Utara berada di bawah kekuasaan Prancis dan mendeklarasikan wilayah yang diduduki sebagai bagian dari Prancis. Wilayah Algier, Oran, dan Konstantin diorganisasikan sebagai Departemen Prancis atau unit administrasi di bawah pemerintahan sipil. Prancis mengelola seluruh wilayah Mediterania di Aljazair sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan departemen bangsa Prancis. Aljazair menjadi salah satu wilayah paling lama dikuasai oleh Prancis, dan wilayah ini menjadi tujuan bagi ratusan ribu imigran Eropa, yang kemudian keturunan Eropa di wilayah ini dikenal juga dengan sebutan Pienois. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, populasi orang Eropa mencapai sekitar 1/5 dari populasi di wilayah ini. Pada tahun 1945 didorong oleh ketidakpuasan antara warga pribumi yang tidak memiliki status politik dan ekonomi dalam sistem kolonial, memunculkan tuntutan untuk otonomi politik yang lebih besar dan memerdekakan dari Prancis. Puncak dari ketegangan tersebut kemudian menyebabkan terjadinya Perang Aljazair pada bulan November tahun 1954. Perang kemerdekaan Aljazair atau disebut juga dengan Perang Revolusi Aljazair adalah perang antara tentara Prancis melawan Front Pembebasan Nasional Aljazair. Perang melawan kekuasaan Prancis ini berakhir pada tahun 1962. Aljazair memperoleh kemerdekaan penuh setelah menandatangani perjanjian Evian pada tanggal 18 Maret tahun 1962. Setelah referendum kemerdekaan Aljazair yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli tahun 1962, pada tanggal 3 Juli Prancis menyatakan Aljazair merdeka dan tidak lagi menjadi bagian dari Prancis serta tidak lagi menjadi bagian dari komunitas Eropa. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Aljazair. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 23 fakta tentang negara Aljazair. Etimologi atau asal-usul nama Aljazair diambil dari nama kota Algier yang berasal dari bahasa Arab dari kata Aljazair yang memiliki arti kepulauan. Mata uang resmi dari negara Aljazair adalah dinar Aljazair yang dikodekan dengan DZD. 1 dinar Aljazair jika dikonversi ke mata uang negara kita adalah sebesar 103,16 rupiah. Pada tanggal 1 November diperingati sebagai hari revolusi di negara tersebut, dan tanggal 5 Juli adalah hari kemerdekaan negara Aljazair. Tanggal 5 Juli merupakan tanggal bersejarah bagi Aljazair. Negara ini menjadi koloni Prancis pada tanggal 5 Juli tahun 1830. Dan pada tanggal 5 Juli tahun 1962 negara ini secara resmi merdeka setelah 132 tahun masa penjajahan Prancis. Desain bendera nasional Aljazair terdiri dari 2 garis warna hijau dan warna putih dengan lambang bulan sabit dan bintang berwarna merah yang berada tepat di tengah bendera. Desain bendera ini secara resmi diadopsi sejak tanggal 3 Juli tahun 1962. Warna pada bendera Aljazair memiliki arti sebagai berikut. Warna hijau berarti Islam, warna putih memiliki arti kemurnian atau kesucian, dan warna merah memiliki makna perlawanan untuk mendapatkan kemerdekaan. Sementara lambang bulan sabit dan bintang adalah simbol dari agama Islam. Agama resmi dari negara ini adalah agama Islam dan merupakan kegiatan ilegal di negara ini untuk melakukan dakwah kepada orang-orang tentang agama selain Islam. Sistem hukum Aljazair didasarkan pada sistem pengadilan Prancis dan hukum syariah Islam.
Hewan nasional dari negara ini adalah rubah fennec. Rubah fennec adalah jenis rubah terkecil dari semua spesies rubah di dunia. Rubah ini memiliki ciri khas pada daun telinganya yang lebar dan memiliki ukuran sekitar 6 inci. Cheetah Sahara yang terancam punah dapat ditemukan di Aljazair. Pada tahun 2008, diperkirakan hewan jenis ini hanya tersisa sekitar 250 ekor saja di dunia, dengan populasi terbesar berada di Aljazair. Jumlah Pienoha atau orang-orang Eropa yang tinggal di wilayah Aljazair yang meninggalkan negara tersebut setelah kemerdekaan negara ini pada tahun 1962 mencapai lebih dari 900.000 jiwa. Hanya sekitar 12% dari luas wilayah negara ini yang dihuni oleh penduduk Aljazair, karena sebagian besar wilayahnya adalah gurun Sahara. Aljazair adalah salah satu negara di dunia yang tidak memiliki hutang luar negeri. Negara ini tidak berhutang uang kepada negara lain. Perawatan kesehatan nasional gratis diperkenalkan oleh pemerintah Aljazair pada tahun 1974 dan membantu membayar orang-orang yang sakit maupun terluka. Hampir semua orang yang tinggal di daerah perkotaan dan 80% yang tinggal di pedesaan memiliki akses terhadap sanitasi yang memadai. Pada tahun 1990-an, negara ini sempat mengalami perang sipil. Konflik ini dipicu oleh adanya perbedaan pandangan politik di antara para pemimpin yang kemudian menyebabkan terjadinya perang saudara. Diperkirakan lebih dari 100.000 jiwa meninggal dalam perang saudara tersebut. Aljazair memiliki salah satu militer terbesar di Afrika dan Tanah Arab dan memiliki anggaran pertahanan terbesar dari benua tersebut. Aljazair memiliki reputasi besar sebagai satu-satunya negara Arab yang memiliki militer yang sangat memadai dan terlatih dalam berperang. Hal tersebut juga dipengaruhi sebagai warisan sejarah perang yang panjang dengan negara-negara lain seperti negara Turki, Spanyol, dan kolonialisme Prancis. Bahkan ISIS sangat kesulitan untuk merekrut jihadis dari Aljazair karena kehadiran militer yang kuat. Aljazair memiliki undang-undang tidak ada negosiasi dengan terorisme sebagai bagian untuk mencegah terulangnya kembali perang saudara yang pernah terjadi di negara tersebut. Tokoh Afrika Selatan Nelson Mandela pernah mengatakan kekagumannya terhadap Aljazair dalam bukunya yang berjudul Long Walk to Freedom. Dalam bukunya tersebut, dia menuliskan tentara Aljazair menjadikan saya seorang laki-laki karena beliau pernah dilatih oleh tentara Aljazair pada tahun 1961. Dan negara pertama yang dikunjungi setelah dia bebas dari penjara pada tahun 1990 adalah negara Aljazair. Tidak seperti kebanyakan negara Arab lainnya, wanita di Aljazair memiliki peranan yang cukup penting di negara ini. Dalam lembaga peradilan Aljazair, 70% dari pengacaranya adalah wanita, dan sekitar 60% hakim adalah hakim wanita. Aljazair adalah negara gurun dan salah satu negara penghasil minyak dunia. Karenanya di negara ini harga air jauh lebih mahal dibanding dengan harga bahan bakar kendaraan. Taman Nasional Tassili N'Ajjer yang juga dikenal sebagai Plateau of the River adalah sebuah taman nasional di gurun Sahara. Kawasan dataran tinggi yang memiliki luas 72.000 km persegi ini terletak di tenggara Aljazair di perbatasan Libya, Niger, dan Mali. Taman nasional ini memiliki salah satu pengelompokan seni gua prasejarah yang paling penting di dunia, dengan lebih dari 15.000 deretan lukisan dan ukiran yang menceritakan kehidupan prasejarah. Pada tahun 1982, Tassili N'Ajjer dinobatkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Aljazair adalah wilayah perpaduan budaya pada masa lalu, dan beberapa ditetapkan sebagai situs warisan budaya oleh UNESCO. Hal ini menjadikan wilayah ini banyak dikunjungi oleh turis asing. Pada tahun 2017, Aljazair dikunjungi oleh lebih dari 3 juta wisatawan. Hal ini mendapat perhatian dari pemerintah dalam upayanya meningkatkan sektor pariwisata di negaranya. Al-Qal'ah of Beni Hamad adalah salah satu situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Situs ini adalah reruntuhan kota Muslim kuno dengan benteng-benteng yang memberikan gambaran kehidupan kota pada masa lalu. Bangunan ini didirikan pada tahun 1007 Masehi. Timgat adalah reruntuhan peninggalan Romawi yang terletak di pegunungan Aures. Sama seperti Al-Qal'ah, reruntuhan kota Timgat adalah salah satu situs warisan budaya oleh UNESCO. Kota ini didirikan oleh bangsa Romawi pada tahun 100 Masehi. Masjid Jama' el-Jazair yang dikenal juga sebagai Masjid Agung Algier adalah masjid terbesar ketiga di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah.
Dengan menara setinggi 265 meter, masjid yang baru selesai dibangun pada tahun 2019 ini juga merupakan masjid dengan menara tertinggi di dunia. Itulah beberapa fakta dan sejarah tentang negara Aljazair, sebuah negara di Afrika Utara dengan berbagai dinamika sejarahnya, sehingga memberikan karakter pada negaranya dan menjadi contoh bagi negara lain di sekitarnya dalam beberapa aspek. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.